Halo semua, jumpa lagi bersama YouTube channel Vior Kitchen. Di video kali ini saya akan membuat apem selong atau bisa disebut juga serabi Solo. Tapi kali ini saya tidak menggunakan tape. Sekalipun tanpa tape, rasanya tetap enak, menul, dan empuk banget. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channel Vior Kitchen dan aktifkan loncengnya ya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Memasak apapun akan menjadi istimewa bila dilakukan dengan hati yang gembira. Selamat menonton dan terima kasih. Siapkan panci. Masukkan 500 ml santan dengan kekentalan sedang. Ini setara 2 gelas penuh ya. Kemudian simpulkan 1 lembar daun pandan dan tambahkan setengah sendok teh garam. Nyalakan api sedang sambil diaduk-aduk agar tidak pecah santan. Setelah santan mulai mendidih dan meletup-letup, lalu matikan api kompornya dan biarkan hingga dingin. Sekarang saya mau mengaktifkan raginya. Siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Ini saya menggunakan merek Vermipan, biasa dijual di toko-toko, harganya Rp5.000 dan ini bisa dipakai 3 kali. Setelah kemasan dibuka, ikat yang erat dan simpan pada wadah yang kering agar nanti bisa digunakan kembali. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir dan 30 ml air hangat. Jangan menggunakan air panas ya, karena nanti raginya akan rusak dan tidak bisa mengembang. Kemudian diaduk-aduk hingga rata dan diamkan selama 5 menit. Pada wadah lain, masukkan 250 gram tepung beras. Kalau menggunakan takaran sendok, ini sekitar 25 sampai 26 sendok makan cembung. Dan 130 gram gula pasir atau setara dengan 9 sendok makan penuh. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 butir telur. Kemudian diaduk. Dan masukkan ragi yang sudah aktif. Ini raginya sampai kena tutupnya ya. Kemudian diaduk-aduk sambil tuangi air santan yang sudah dingin sedikit-sedikit sampai santannya habis.
Setelah itu tutup adonan dengan plastik atau kalian bisa gunakan kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, buka adonan dan aduk-aduk kembali hingga merata, hingga tercampur rata dan siap untuk dimasak. Nyalakan kompor dengan api paling kecil. Ini saya pakai tataan seng bekas sebelum menaruh loyang supaya nanti adonan nggak gosong. Apinya kecil ya. Setelah loyang panas, oleskan margarin tipis-tipis merata di setiap cetakan. Ini dilakukan setiap kali akan menuang adonan baru supaya nggak lengket, kecuali kalian menggunakan cetakan teflon. Tuangkan adonan secara penuh di setiap loyang. Kemudian ditutup dan sesekali dilihat apakah permukaannya sudah mulai mengering. Setelah dilihat sudah mulai mengering, kalian bisa memberi topping. Ini saya pakai potongan nangka. Dan untuk lebih cantiknya nanti akan saya tambahkan potongan daun pandan. Dihias daun pandan gini jadi lebih harum dan lebih cantik ya. Setelah itu tutup kembali loyang dan biarkan beberapa saat hingga matang. Setelah permukaan udah semakin kering dan pinggiran udah mulai coklat, ini bisa diangkat dari loyang. Dia nggak lengket ya. Ini udah matang ya. Untuk pengisian adonan kedua nanti, jangan lupa dioleskan tipis-tipis margarin kembali, lalu tuang dan lakukan yang sama hingga adonan habis. Nah, ini dia apem selongnya udah jadi. Cantik banget ya. Belakangnya nggak gosong. Itu karena saya tadi menambahkan tatakan seng bekas sebelum loyang, jadi panasnya merata. Ini dalemannya berongga, cantik banget. Ini wangi banget ya, perpaduan aroma pandan dengan nangka. Ini enak banget dimakan sambil ngeteh atau minum kopi. Ini empuk dan kenyal, menul-menul. Nah, itu dia cara membuatnya. Mudah kan? Silahkan mencoba di rumah ya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa.